Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya ingin menyampaikan tugas riset operasi satu untuk memenuhi tugas UTS pada kali ini, yaitu kita ingin mereview jurnal tentang optimasi keuntungan menggunakan linear programming metode simplex. Bisa digeser ke kata-kata pengantarnya. Yang pertama-tama yaitu ada kata-kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan nikmat taufik hidayat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas mata kuliah riset operasi 1, khususnya review jurnal optimasi keuntungan linear programming metode simplex dengan tepat waktu. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada dosen pengampu Ibu Harsiani Widiatri ST MSc yang selalu memberikan dukungan dan bimbingannya. Serta review jurnal ini penulis buat dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah riset operasi 1 pada semester keempat ini. Penulis berharap review jurnal kali ini bisa bermanfaat untuk penulis khususnya pembaca dan pada umumnya. Walaupun demikian, penulis menyadari dalam penyusunan jurnal ini masih banyak kekurangan. Maka itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan makalah ini. Kita mungkin bisa langsung masuk ke review jurnalnya, yaitu di sini kita bisa saksikan sendiri hasil review jurnal kami. Ada beberapa struktur nanti yang kita akan jelaskan. Salah satunya sudah tersedia pada share materi pada malam ini, yaitu judul artikel atau jurnal berjudul tentang optimasi keuntungan menggunakan linear programming metode simplex. Nama penulis jurnal yaitu Afki Rizky Anti dan Ajat Sudrajat. Nama jurnalnya sendiri yaitu Optimasi Keuntungan Menggunakan Linear Programming Metode Simplex. Volume dan halamannya yaitu volume 13 nomor 2 tahun 2021, halaman 188 sampai dengan 194. Tahun jurnal terbit sendiri yaitu tahun 2021. Nama reviewernya sendiri yaitu dengan saya Destavia Pradinsa serta teman saya ada Haikal Valgieri, saya Yosiko Prabowo dan Subhan Dewa Erlangga. Yang pertama yaitu ada latar belakang penelitian. Pada dasarnya tujuan perusahaan adalah untuk mencari keuntungan atau profit. Indrayanti dalam Abdini et al. Tahun 2020. Permasalahan yang sering dihadapi oleh seseorang manajer produksi, penentuan seberapa banyak produk yang akan diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan. Optimasi keuntungan merupakan proses minimalisir biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dalam suatu masalah. UMKM dapat didefinisikan sebagai bisnis yang dijalankan oleh individu rumah tangga atau badan usaha kecil yang mendukung perkembangan perekonomian Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model keuntungan pada UMKM Taichan mantul dengan menggunakan linear programming. Serta selanjutnya itu ada isi dan pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya Mas Subhan Dewa Erlangga. Ya, masuk ke isi dan pembahasan. UMKM Taichan Mantul dalam memproduksi dua jenis sate selalu dibatasi oleh kendala. Kendala yang membatasi adalah bahan baku. Pengolahan data yang digunakan untuk mendapatkan hasil optimal dalam produksi sate di UMKM Taichan Mantul, yaitu dengan menggunakan metode simplex. UMKM Taichan Mantul akan memproduksi dua sate, yaitu sate Taichan dada dan sate Taichan kulit. Dalam satu kemasan sate Taichan dada dibutuhkan 125 gram daging filet, 5,2 gram bawang putih, 2 gram penyedap rasa, 1 gram ketumbar bubuk, 0,25 gram lada bubuk, 3 gram jeruk nipis, sedangkan untuk sate Taichan kulit dibutuhkan 200 gram kulit ayam, 3 gram bawang putih, 3 gram jahe, 1 gram penyedap rasa, 1 gram ketumbar bubuk. UMKM Taichan Mantul hanya mempunyai daging filet kurang dari 6.000 gram, kulit ayam kurang dari 9.000 gram, bawang putih kurang dari 375 gram, jahe kurang dari 250 gram, penyedap rasa kurang dari 126 gram, ketumbar bubuk kurang dari 90 gram, lada bubuk kurang dari 12 gram, dan jeruk nipis kurang dari 125 gram.
Harga jual per porsi sate taichan dada sebesar Rp20.000 dan sate taichan kulit sebesar Rp15.000. Maka beberapa jumlah masing-masing sate yang akan diproduksi untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum jika batas produksi dari masing-masing sate 42 porsi dan 36 porsi. Untuk memecahkan masalah di atas dan untuk menemukan model optimasi keuntungan pada UMKM Taichan Mantul, digunakan beberapa langkah berikut. Menentukan variabel keputusan dalam memecahkan masalah program linear, yaitu jenis sate yang diproduksi di UMKM Taichan Mantul. X1 yaitu sate taichan dada 42 porsi, X2-nya sate taichan kulit 36 porsi. Menentukan kendala-kendala dalam memecahkan program linear, UMKM Taichan Mantul menggunakan bahan baku untuk memproduksi dua jenis sate berdasarkan standar pemakaian yang telah ditetapkan. Kendala-kendala yang dapat dituliskan sebagai berikut. Daging filet 125 X1 kurang lebih sama dengan 6.000. Boleh di next. Kulit ayam 200 X2 kurang lebih dari sama dengan 9.000. Bawang putih 5,2 X1 ditambah 3 X2 kurang lebih sama dengan 375. Jahe 3,2 kurang lebih dari sama dengan 250. Penyedap rasa 2X1 ditambah 1X2 kurang lebih sama dengan 126. Ketumbar bubuk 1X1 ditambah 1X2 kurang lebih sama dengan 90. Lada bubuk 0,25 X1 kurang lebih sama dengan 12. Jeruk nipis 3X1 kurang lebih sama dengan 125. Menentukan fungsi tujuan dari permasalahan program linear tersebut. Koefisien yang digunakan untuk nilai fungsi tujuan yaitu harga jual per porsi dari setiap jenis sate yang diperoleh dari hasil penjualan. Fungsi tujuan dari permasalahan program linear tersebut yaitu untuk mencapai keuntungan maksimal dalam produksi. Koefisien fungsi tujuan dituliskan dalam model pemrograman linear sebagai berikut. Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 15.000 X2. Dalam pemrograman linear, suatu kendala dengan jenis kurang lebih sama dengan diubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack pada setiap kendala. Daging filet 125 X1 tambah S1 sama dengan 6.000. Kulit ayam 200 X2 ditambah S2 sama dengan 9.000. Bawang putih 5,2 X1 ditambah 3 X2 ditambah S3 sama dengan 375. Jahe 3X2 ditambah S4 sama dengan 250. Penyedap rasa 2X1 ditambah 1X2 ditambah S5 sama dengan 126. Ketumbar bubuk 1X1 ditambah 1X2 ditambah S6 sama dengan 90. Lada bubuk 0,25 X1 ditambah S7 sama dengan 12. Jeruk nipis 3X1 ditambah S8 sama dengan 125. Membuat tabel simplex dengan memasukkan semua koefisien dari variabel keputusan, kendala, dan variabel slack tersebut. Melakukan iterasi untuk menemukan hasil optimal, hasil perhitungan optimasi keuntungan menggunakan metode simplex. Didapatkan hasil optimal yaitu jika UMKM Taichan Mantul memproduksi sate taichan dada sebanyak 36 porsi dan sate taichan kulit sebanyak 54 porsi. Hasil keuntungan yang didapatkan yaitu Rp1.530.000. Berikut merupakan masing-masing jenis sate yang optimal untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan linear programming metode simplex didapatkan hasil optimasi keuntungan yaitu dengan memproduksi sate taichan dada atau X1 sebanyak 36 porsi dan sate taichan kulit atau X2 sebanyak 54 porsi. Dengan masing-masing sate yang diproduksi, maka keuntungan yang didapatkan menjadi Rp15.300.000 dari hasil penjualan dan dia dapatkan keuntungan bersih sebesar Rp3.500.000 dalam 1 bulan. Kenaikan keuntungan yang didapatkan yaitu sebesar Rp250.000. Keuntungan akan mencapai hasil optimal jika semua produk habis terjual dan tidak ada kenaikan bahan baku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran untuk mendapatkan hasil yang optimal. UMKM Taichan Mantul sebaiknya memproduksi masing-masing sate sesuai hasil optimal yang diperoleh dengan menggunakan linear programming metode simplex.
Kemudian ada kekuatan penelitian. Penggunaan metode programming linear dalam penelitian memiliki beberapa kelebihan yang signifikan. Pertama, ia menyediakan kerangka kerja matematis yang jelas untuk memodelkan masalah yang kompleks. Kedua, dapat memberikan solusi optimal dalam situasi di mana sumber daya terbatas dan tujuan harus dicapai. Ketiga, metode programming linear dapat digunakan untuk mengoptimalkan berbagai masalah, mulai dari perencanaan produksi hingga alokasi sumber daya. Selanjutnya, di sini ada kekurangan penelitian. Meskipun metode programming linear memiliki banyak kelebihan, ada juga beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian. Pertama, modelnya seringkali bersifat linear dan tidak memperhitungkan kompleksitas hubungan antar variabel, yang dapat menghasilkan solusi yang tidak realistis dalam beberapa konteks. Kedua, sensitivitas terhadap perubahan parameter dapat menjadi masalah, di mana perubahan kecil dalam data dapat menghasilkan perubahan besar dalam solusi. Terakhir, metode programming linear memiliki keterbatasan dalam menangani ketidakpastian dari variabilitas dalam data, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak stabil dalam situasi di mana data tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Kemudian di sini ada kesimpulan akhir. Secara keseluruhan, pengguna metode programming linear dapat memberikan kerangka kerja matematis yang jelas dan solusi optimal dalam banyak situasi. Namun, perlu diingat bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan, seperti kesederhanaan model, sensitivitas terhadap perubahan parameter, dan ketidakmampunya untuk menangani ketidakpastian dalam data. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks khusus penelitian dan membandingkan dengan metode lain sebelum memutuskan penggunaannya. Jurnal ini juga sudah terakreditasi Sinta 5 ya untuk Ibu Rani bisa dicek nanti. Di sini juga udah terdapat fotonya juga. Mungkin itu sedikit dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.